Mahilig po yung tikungan, di ko yung tonton yung project tikungan. Biar semua ceria, subscribe di sekarang juga. Malam itu, di sebuah desa terpencil di Pulau Jawa, langit digelayuti awan pekat, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah, sisa hujan tadi sore. Di sebuah panggung sederhana di alun-alun desa, seorang wanita berdiri dengan anggun, matanya tajam, bibirnya melengkung dalam senyum tipis, dan rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde emas yang berkilau di bawah cahaya lampu. Wanita itu adalah Ratih, sinden paling terkenal di daerah itu. Suaranya merdu, melodi yang ia lantunkan seakan bisa membius siapapun yang mendengarnya. Setiap kali ia bernyanyi, para pria yang datang untuk menonton tak mampu mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam penampilannya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi begitu kuat dan memikat. Malam itu, ia menyanyikan tembang campur sari, sebuah tembang Jawa yang sering dinyanyikan untuk menenangkan hati. Namun, di balik keindahan suaranya, ada sesuatu yang terasa janggal. Wajah para pemuda yang hadir terlihat kosong, mata mereka terpaku pada Ratih seolah tersihir. Mereka yang sebelumnya datang bersama kawan atau keluarga tiba-tiba berjalan mendekat ke panggung. Tanpa sadar, seolah dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Bayu. Ia baru pertama kali melihat Ratih bernyanyi. Sejak awal, ia merasa ada sesuatu yang aneh pada wanita itu, terutama pada sanggulnya. Rambut hitam pekat itu berkilau aneh di bawah cahaya lampu. Dan ada saat-saat tertentu ketika Bayu merasa sanggul itu bergerak-gerak. Bayu mengguncang kepalanya, mencoba mengusir pikirannya. Tapi semakin ia mendengar suara Ratih, semakin dalam ia tenggelam dalam pesonanya. Ia tak sadar. Langkah kakinya membawanya mendatangi panggung, mendekati Ratih. Dan kemudian segalanya menjadi hitam. Suasana alun-alun desa tiba-tiba menjadi sunyi. Angin malam yang tadinya bertiup lembut, kini terasa dingin menusuk tulang. Bayu berdiri di depan panggung dengan tatapan kosong. Para penonton lainnya seakan tak menyadari kehadirannya, dan hanya Ratih yang menatapnya dengan senyum aneh di bibirnya. Bayu merasa ada panggilan dari Ratih yang terdengar lirih, nyaris seperti bisikan angin yang memintanya untuk mendekat. Tanpa sadar, Bayu melangkah maju. Kepalanya terasa ringan, pikirannya kosong. Ia hanya ingin mendekat. Jantungnya berdetak pelan, seolah hidupnya sedang diambil sedikit demi sedikit. Lalu, tiba-tiba suara keras meneriakkan namanya yang datang dari seorang lelaki tua di tengah kerumunan. Kakek itu ternyata Ki Gondo, seorang dukun desa yang sudah lama curiga terhadap Ratih. Ia berdiri dengan mata waspada, melihat Bayu yang hampir menyentuh ujung kaki Ratih. Bayu tersentak, kepalanya pusing, dan tiba-tiba ia merasa tubuhnya begitu berat. Dengan napas tersengal, ia melangkah mundur dan jatuh terduduk. Sementara Ratih menoleh, dan sekilas matanya bersinar merah. Namun, dalam sekejap, ia kembali tersenyum. Ia lalu mundur perlahan dan menyelesaikan tembangnya. Para warga mulai menyadari keanehan itu. Beberapa mendekati Bayu, tapi sebelum siapapun sempat bertanya, Ratih sudah menghilang di balik panggung. Dan sejak malam itu, Bayu menghilang. Malam berikutnya, keluarga Bayu geger. Pemuda itu tidak pulang sejak pertunjukan sinden semalam. Penduduk desa mulai mencari ke berbagai tempat seperti sungai, sawah, bahkan hutan di perbatasan desa. Namun, jejaknya seolah lenyap di telan bumi. Ki Gondo merasa ada yang tidak beres. Ia sudah lama mencurigai Ratih, terutama
Sejak para pemuda di desa itu mulai menghilang satu persatu. Sehingga untuk membuktikan kecurigaannya itu, dukun tua itu berjalan menuju rumah Ratih. Rumah kayu itu tampak sepi, namun Ki Gondo merasakan hawa dingin yang mencengkeram. Ia melangkah hati-hati, lalu mengetuk pintu. Namun, tidak ada jawaban. Ki Gondo mencoba mengetuk lagi. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, angin kencang menerjang hingga membuat pintu rumah itu terbuka sendiri. Di dalam rumah, hanya ada lilin-lilin kecil yang menyala redup. Aroma dupa menyebar, menimbulkan rasa mual di perut Ki Gondo. Namun, yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah cermin besar di sudut ruangan itu. Di depan cermin itu, tergantung sebuah sanggul hitam pekat. Ki Gondo bisa melihatnya dengan jelas. Sanggul itu tampak seperti rambut manusia asli, dan seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia mendekat, merapalkan doa-doa pelindung. Namun, saat jaraknya hanya tinggal beberapa langkah, bayangan wajah-wajah pemuda muncul di cermin itu. Wajah-wajah mereka itu terlihat dengan raut penuh kesakitan. Mereka seolah merintih, memohon tolong, dan di antara mereka itu ternyata juga ada sosok Bayu yang membuat mata Ki Gondo melebar. Lalu ia segera mundur, sadar bahwa ia telah menemukan akar dari semua kejadian mengerikan ini. Di benaknya teringat, jika sanggul itu bukan sembarang sanggul, melainkan benda terkutuk yang membutuhkan tumbal, dan Ratih telah menjadi penjaganya. Ki Gondo berdiri tegang, kaku di depan cermin. Bayangan wajah-wajah yang terjebak di dalamnya tampak semakin jelas. Mata mereka kosong, seolah-olah jiwa mereka telah terkuras habis. Bayu berada di antara mereka, menatap Ki Gondo dengan ekspresi penuh penderitaan. "Tolong, tolong, tolong." Suara lirih itu menggema, tapi bukan dari cermin. Suara itu datang dari belakangnya. Ki Gondo menoleh dengan jantung yang berdetak kencang. Di sudut ruangan, samar-samar ia melihat sosok Ratih berdiri diam. Tapi ada yang berbeda. Ratih tak lagi terlihat seperti wanita cantik yang memikat. Wajahnya kini pucat kebiruan, matanya kosong, dan bibirnya hitam membiru. Ia tersenyum, tetapi senyum itu bukan lagi senyum manusia, tapi lebih seperti seringai makhluk yang haus akan jiwa-jiwa. Suara Ratih terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Sanggul ini bukan sekadar perhiasan, ini adalah pusaka. Pusaka yang membuatku abadi. Tapi setiap keabadian selalu ada harga yang tidak murah. Ki Gondo mundur, mencengkeram tasbihnya erat-erat. Lalu, ia bertanya apa tujuan Ratih menjerat jiwa-jiwa para pemuda itu dan menjadikannya tumbal keserakahannya. Ratih tertawa pelan, suara tawanya menggema tak wajar. Ia mengaku tidak punya pilihan, dengan alasan dirinya hanya melanjutkan takdir yang sudah ditentukan sejak ratusan tahun lalu. Perlahan, Ratih mengangkat tangannya ke arah sanggul yang tergantung di cermin. Dari dalamnya, sesuatu yang menjijikkan keluar, berupa helai-helai rambut yang menggeliat seperti ular, menjulur ke segala arah. Di antara helaian rambut itu, muncul tangan-tangan kecil berwarna hitam legam, mencakar-cakar udara seperti ingin keluar. Ki Gondo langsung sadar, jika itu bukan sekadar kutukan biasa, melainkan sihir hitam kuno yang melekat pada sanggul tersebut. Sihir jaran goyang dengan kekuatan tingkat tinggi yang konon bisa membuat siapapun tergila-gila kepada pemiliknya. Namun, membutuhkan tumbal nyawa agar penggunanya tetap awet muda dan kekuatannya tak luntur. Ki Gondo tak mau membuang waktu, ia merogoh kantong kainnya, mengambil segenggam garam gunung dan bunga kantil. Kedua benda yang dipercaya mampu melemahkan sihir hitam. Ia melemparkannya ke arah Ratih sambil merapal doa.
Saat garam dan bunga kantil menyentuh tanah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rumah itu bergetar hebat. Angin kencang berputar di dalam ruangan, dan cermin tempat Sanggul tergantung tiba-tiba retak sendiri. Dari dalam cermin, terdengar jeritan memilukan. Seketika itu, Ratih menjerit marah. Matanya kini benar-benar merah menyala, dan dari tubuhnya, rambut panjang mulai keluar, melilit seperti akar pohon yang mencari mangsa. Ki Gondo tahu ia harus segera menghancurkan Sanggul itu sebelum semua terlambat dan memakan korban baru. Dengan penuh perjuangan yang tidak mudah, Ki Gondo berhasil melarikan diri dari rumah Ratih dengan membawa serta Sanggul terkutuk itu dalam kain putih yang sudah dibasahi air suci. Dengan ditemani beberapa warga desa yang berani, ia langsung membawa ke tempat satu-satunya yang cukup sakral untuk menghancurkannya, yaitu ke hutan larangan di pinggiran desa. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi kabut. Di tengah hutan, ada sebuah pohon beringin tua yang konon merupakan tempat berkumpulnya arwah-arwah penasaran. Di sanalah mereka akan melakukan ritual pemusnahan Sanggul. Sesampainya di lokasi yang dituju, Ki Gondo mengeluarkan sebuah kendi berisi air kembang 7 rupa, lalu mulai merapal mantra pemutus ilmu hitam. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan ritualnya, angin berhenti bertiup. Serasa malam itu lebih sunyi dari biasanya. Lalu terdengar suara langkah kaki dari dalam kegelapan. Ratih muncul dari balik pepohonan. Namun kini sosoknya telah berubah total. Kulitnya menghitam, rambutnya menjuntai hingga menyentuh tanah, dan dari sela-sela bibirnya, ular-ular kecil merayap keluar, menjilat udara dengan lidah bercabang mereka. Suara Ratih yang bergema mengatakan, Sanggul itu tidak bisa dihancurkan, terkecuali ada satu nyawa suci yang rela untuk dijadikan korbannya. Mendengar itu, warga yang ikut dalam ritual itu mundur ketakutan. Para warga saling berpandangan. Tidak ada yang berani berbicara. Lalu, dari tengah kerumunan, seorang wanita tua berjalan maju. Ia adalah Embok Ranti, ibu dari salah satu pemuda yang telah menghilang. Matanya penuh kesedihan, tetapi juga keberanian. Ia mengaku bersedia dijadikan tumbalnya jika hal itu memang bisa menghentikannya. Hal itu hanya ditanggapi dengan terkekeh oleh Ratih, sebab bukan itu yang diinginkannya, melainkan seorang jejaka muda. Ia melangkah maju, lalu menoleh ke seseorang di antara mereka. Tiba-tiba Bayu muncul. Sosok pemuda itu kini berdiri di antara warga. Namun ada yang aneh, matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit membungkuk, seperti mayat hidup. Ratih mengangkat tangan, dan seketika Bayu berjalan maju dengan gerakan kaku. Lalu ia menjelaskan, Sanggul itu hanya bisa dihancurkan jika pemuda terakhir yang telah menjadi bagiannya mati sebagai tumbal. Melihat itu, Ki Gondo menggigit bibir, sebab Bayu belum sepenuhnya mati, jiwanya masih terjebak dalam Sanggul. Ia menoleh ke Embok Ranti dan memintanya untuk segera memanggil nama anaknya si Bayu. Sebab suara panggilan seorang ibu bisa menjadi kekuatan yang bahkan ilmu hitam pun tak mampu lawan. Embok Ranti menelan ludah, lalu berjalan mendekati Bayu yang masih berdiri dalam kendali Ratih. Ia pun memanggil Bayu sesuai petunjuk Ki Gondo. Tubuh Bayu sedikit gemetar. Ratih mendesis marah, rambutnya bergerak-gerak dengan liar. Suara panggilan Embok Ranti yang kian keras dan berulang-ulang membuat tubuh Bayu mulai bergetar hebat. Tangan dan kakinya gemetar, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang bertarung untuk keluar. Tidak mau kalah, Ratih juga berteriak agar Bayu mengabaikan panggilan dari ibunya itu. Namun, Bayu mulai menangis. Ia menatap ibunya dengan penuh air mata.
Dalam kondisi yang mulai setengah sadar, ia memanggil-manggil ibunya. Dan saat itulah Ki Gondo melempar sanggul itu ke dalam kendi berisi air kembang 7 rupa, lalu memecahkannya ke tanah. Bersamaan dengan itu, angin topan tiba-tiba berputar di sekitar mereka. Jeritan Ratih menggema ke seluruh hutan. Suaranya begitu menyakitkan hingga semua orang menutup telinga. Tubuhnya meledak menjadi abu hitam, sementara sanggul itu terbakar sendiri, mengeluarkan asap pekat yang membawa aroma daging busuk. Bayu jatuh ke tanah dengan tubuh yang lemas dan nafasnya tersengal, tetapi matanya kini sudah kembali seperti semula, menandakan kutukan itu telah berakhir. Namun, di kejauhan, suara samar-samar terdengar bisikan yang nyaris tak terdengar. Kutukan tak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan di hutan larangan, desa kembali tenang. Bayu akhirnya pulih, meski kadang masih mengalami mimpi buruk. Namun, Ki Gondo tetap waspada. Sementara, Mbok Ranti sering memanjatkan doa, bersyukur karena putranya telah kembali. Ratih telah lenyap. Tidak ada yang tahu pasti kemana arwahnya pergi setelah sanggul itu dihancurkan. Namun, sejak malam itu, tidak ada lagi pemuda yang menghilang. Dan pesona mistis yang dulu menyelimuti desa akhirnya sirna. Atau begitulah yang mereka kira. Hingga akhirnya, 5 tahun kemudian, di desa yang sama, seorang wanita muda bernama Sari sedang bersiap untuk menikah. Ia terkenal sebagai gadis paling cantik di desa, dengan rambut panjang sehitam arang dan suara lembut yang menawan. Malam sebelum pernikahannya, ia menerima hadiah dari seorang kerabat jauh, sebuah kotak kayu antik berukir bunga melati. Sari membukanya perlahan. Di dalamnya tergeletak sebuah sanggul hitam pekat yang tampak begitu indah dan berkilauan. Saat jarinya menyentuh sanggul itu, sesuatu yang dingin menjalar ke tubuhnya. Ia merasakan bisikan halus di telinganya yang meminta untuk mencoba sanggul itu agar bisa memperoleh semua yang ia inginkan. Sari menelan ludahnya. Ia merasa ada yang aneh, tetapi entah mengapa ia tidak bisa menolak. Tangannya bergerak sendiri, mengangkat sanggul itu dan menempelkannya ke rambutnya. Dan saat itu juga, cermin di hadapannya bergetar. Samar-samar di permukaan cermin muncul bayangan seorang wanita yang tersenyum miring dengan matanya merah menyala. Cahaya lampu di kamar Sari tiba-tiba padam, meninggalkan hanya suara nafasnya yang tercekat dan tawa pelan yang menggema dari dalam cermin. Kutukan tak pernah benar-benar hilang, Sari. Sekarang kau jadi penerusku. Malam berikutnya, Sari terbangun dengan keringat dingin. Kamar pengantinnya yang seharusnya nyaman terasa lebih gelap dari biasanya. Hawa dingin menyelinap di tengkuknya, meskipun jendela tertutup rapat. Di sudut kamar, cermin besar berdiri tegak, memantulkan bayangan dirinya yang terduduk di ranjang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangan di cermin itu tersenyum, meskipun wajah Sari sendiri kaku dan ketakutan. Sari menahan nafas dengan jantungnya berdegup kencang. Sebuah bisikan halus menggema di kepalanya. "Kenakan aku lagi, Sari." Ia menoleh ke meja rias, tempat sanggul pemberian kerabatnya tergeletak rapi. Hanya melihatnya saja, Sari bisa merasakan tarikan tak kasat mata yang begitu kuat. Tangannya bergerak sendiri, ingin meraih sanggul itu. Namun, sebelum ia menyentuhnya, pintu kamar mendadak diketuk keras. Suara suaminya, Arga, terdengar panik melihat yang terjadi di halaman rumahnya. Sari tersentak dari lamunannya. Ia segera berlari ke pintu dan membukanya. Wajah Arga pucat, matanya penuh ketakutan. Arga menarik nafas berat, sembari menjelaskan, jika di luar ada sesuatu yang aneh, beberapa pemuda desa tiba-tiba berdiri di halaman rumahnya dengan mata kosong. Mereka hanya menatap ke arah kamar tempat Sari tidur.
Darah Sari langsung membeku. Ia mengintip dari jendela, dan benar saja beberapa pemuda desa berdiri diam di halaman. Wajah mereka kosong tanpa ekspresi, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Tapi yang lebih mengerikan, mereka semua menatap tepat ke arahnya. Dan di antara mereka ada satu suara yang bergema di kepalanya. Penerus Ratih telah lahir. Hal itu membuat Sari ketakutan dan segera menggenggam lengan Arga erat-erat. Tatapan kosong para pemuda di halaman rumahnya membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka berdiri kaku, seakan menunggu sesuatu. Arga mencoba berbicara menanyakan apa yang dilakukan di sana dan memintanya untuk secepatnya kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Namun, tak satu pun yang memberikan jawaban. Selang beberapa saat, salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Rian, tiba-tiba berbisik pelan memanggil Sari. Tapi, suaranya terdengar jelas di telinga Sari. Sari tersentak penuh tanya, mengapa mereka memanggil namanya? Ia tidak mengenal mereka secara dekat, tapi mereka semua adalah pemuda perjaka di desa itu. Arga melangkah ke depan, mencoba mendekati mereka. Namun, sebelum ia bisa menyentuh Rian, pemuda itu tersentak mundur dan jatuh ke tanah dengan lemas, seperti boneka tanpa nyawa. Seorang warga yang kebetulan lewat, seketika berteriak melihat kejadian itu. Dalam hitungan detik, beberapa orang datang dan kekacauan pun terjadi. Sari mundur perlahan, jantungnya berdetak liar. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang pasti, itu pasti ada hubungannya dengan sanggul itu. Malam berikutnya, setelah insiden yang menggemparkan desa, sambil menggenggam tangan istrinya, Arga mencoba menenangkan Sari dan meyakinkan jika yang terjadi itu sebuah kebetulan atau mungkin mereka terkena penyakit aneh. Sari mengangguk lemah, tapi hatinya mengatakan hal lain. Setelah Arga tertidur, Sari terjaga sendirian di kamar. Ia menoleh ke meja riasnya. Tempat sanggul itu masih tergeletak. Bentuknya begitu indah, seolah memiliki daya tarik magis. Bisikan yang memintanya untuk mengenakan sanggul itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seakan lebih dekat. Sari menggeleng cepat. Ia mencoba mengabaikannya dan menutup mata, berharap bisa tidur. Tapi, begitu kelopak matanya tertutup, tiba-tiba ia merasa sudah tak berada di kamarnya lagi. Melainkan, ia sedang berada di sebuah panggung pertunjukan, dikelilingi banyak orang. Namun, mereka semua duduk diam tanpa wajah, hanya tubuh-tubuh tanpa mata, hidung, atau mulut. Di tengah panggung, ada seorang wanita berdiri membelakanginya. Perlahan, wanita itu berbalik. Sari terkejut karena itu sosok Ratih sang ronggeng mistis dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyuman mengerikan di bibir hitamnya. Ratih melangkah mendekat dan suara lirihnya terdengar seperti bisikan kematian. Kau sudah mengambil tempatku, Sari. Sekarang kau adalah aku. Sari ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Ratih mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Sari. Dan saat itu juga, Sari terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tangannya refleks menyentuh kepalanya yang ternyata sanggul itu sudah terpasang di rambutnya. Tapi ia tidak ingat kapan mengenakannya. Keesokan paginya, Arga terbangun lebih dulu. Ia menoleh ke arah Sari yang masih tertidur. Lalu sesuatu pemandangan yang membuatnya terpaku. Sebab istrinya tampak berbeda. Karena wajah Sari bersinar dengan kecantikan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kulitnya lebih halus, matanya lebih tajam, bibirnya lebih merah, dan rambutnya berkilau sempurna. Ia terlihat seperti seorang bidadari. Arga terpesona dengan penuh heran yang sekaligus membuat ia jadi merinding.
karena ia ingat betul semalam sebelum tidur wajah Sari tidak seperti ini. Perlahan, Sari mulai bergerak. Ia membuka matanya, lalu tersenyum pada Arga. Tapi, ada yang aneh dalam senyuman itu. Sesuatu yang terlihat bukan raut wajah Sari. Dengan suara lembutnya, Sari menyapa dengan manja. "Selamat pagi, Kakang." Tapi, suara itu menggema aneh di kepala Arga. Arga mencoba mengabaikan perasaannya dan membalas senyum istrinya. "Pagi sayang, kau terlihat berbeda hari ini." Sari hanya tertawa kecil, lalu bangkit dari ranjang. Saat ia berjalan menuju cermin, tubuhnya bergerak dengan anggun, seperti seorang penari. Ia menatap dirinya sendiri, lalu perlahan mengelus sanggul yang kini melekat di rambutnya. Sembari memuji dirinya sendiri, yang terlihat makin cantik dengan sanggul itu. Namun, saat ia tersenyum di depan cermin, senyum yang terpantul bukan senyuman Sari, melainkan itu senyum si Ratih. Sejak hari itu, keanehan mulai sering terjadi. Setiap pemuda yang bertemu dengan Sari langsung terdiam. Mata mereka membesar, tubuh mereka menegang, dan mereka tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bahkan yang sudah memiliki istri pun mulai meliriknya dengan tatapan kosong, seolah tersihir. Suatu ketika, saat Sari di pasar, seorang pemuda yang sedang membawa dagangan tiba-tiba menjatuhkan semuanya saat melihat Sari lewat. Bibirnya bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Di jalan, seorang suami tiba-tiba meninggalkan istrinya, menghampiri Sari dengan ekspresi linglung, dan memuji paras cantik Sari yang terlihat bersinar. Sari hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya. Arga mulai menyadari ada yang tidak beres dengan perubahan istrinya itu. Ia melihat bagaimana setiap pria yang bertemu Sari berubah menjadi seperti orang dulu. Mereka terpikat bukan hanya karena kecantikannya, tapi seolah-olah mereka kehilangan akal sehat saat menatapnya. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membuat mereka ingin memiliki Sari. Arga semakin resah ketika mendengar kabar bahwa dua pemuda desa ditemukan tak sadarkan diri di tepi sungai. Mereka berdua terakhir kali terlihat berdiri di halaman depan rumahnya, menatap kamar Sari pada malam sebelumnya. Kedua pemuda itu selamat, tapi saat mereka sadar, mereka hanya bisa menggumamkan nama Sari berkali-kali. Malam berikutnya, Arga tidak bisa tidur. Ia terus mengawasi Sari, yang kini lebih sering duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri sambil mengelus sanggulnya. Sehingga ia memutuskan untuk mencari jawaban apa yang terjadi pada istrinya itu. Saat Sari tertidur, Arga diam-diam mengambil sanggul itu dari kepalanya. Tapi begitu jari-jarinya menyentuhnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suara larangan untuk menyentuhnya terdengar melengking memenuhi ruangan. Dan cermin di kamar mereka tiba-tiba pecah dengan sendirinya, serta pintu lemari berderak terbuka. Dari dalam kegelapan, sesosok bayangan hitam dengan rambut menjuntai hingga ke lantai muncul. Namun, itu bukan Sari, melainkan sosok Ratih. Arga terpaku ketakutan. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Terlebih, saat sosok itu berjalan, mendekatinya dengan langkah pelan, lalu berbisik dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. "Kau tak bisa memisahkan aku darinya. Sari adalah aku sekarang." Tangan hitamnya terulur, hendak mencengkeram wajah Arga. Namun, saat Arga menutup matanya dan ia membukanya lagi, semuanya sudah kembali normal. Sari yang masih tertidur dengan sanggul melekat di kepalanya, dan kamar mereka tampak seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, Arga tahu sesuatu telah berubah, terutama pada perilaku istrinya. Sehingga ia harus mencari cara untuk menghentikan itu
sebelum istrinya benar-benar lenyap dan menjadi Rati. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Bayangan sosok Rati yang muncul dari dalam cermin masih terpatri jelas di kepalanya. Ia menyadari satu hal, istrinya sedang dalam bahaya, sehingga ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Saat fajar menyingsing, Arga pergi meninggalkan rumah tanpa membangunkan Sari. Ia menuju rumah orang tertua di desa, Ki Gondo, seorang pria sepuh yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang ilmu gaib dan sejarah desa mereka. Rumah Ki Gondo berada di tepi hutan, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Saat Arga tiba, ia menemukan pria tua itu sedang duduk di serambi, seolah sudah menunggunya. Begitu Arga duduk di depannya, Ki Gondo langsung bisa menebak tujuannya datang bertamu ke rumahnya. Sebab desas desus Sari yang banyak digandrungi pemuda-pemuda sudah sampai ke telinganya. Arga terkejut karena tebakan Ki Gondo sesuai dengan yang dialami istrinya belakangan ini. Lalu, Ki Gondo menghela napas panjang dan mulai bercerita bahwa dahulu kala, jauh sebelum Rati, ada seorang sinden bernama Nyi Laras. Ia terkenal karena kecantikannya yang luar biasa, tapi lebih dari itu, suaranya bisa membuat siapapun yang mendengarnya jatuh cinta. Namun, kecantikan dan pesona itu bukan sebuah anugerah, melainkan hasil dari perjanjian gelap dengan makhluk halus. Sanggul yang dikenakannya adalah benda sakral yang diberikan oleh sesosok iblis dari dunia lain. Sanggul itu tidak hanya mempercantik pemiliknya, tapi juga membuatnya memiliki daya tarik mistis yang bisa membuat para lelaki tergila-gila. Namun, ada harga yang harus dibayar sebagai tebusannya. Setiap bulan, sanggul itu menuntut tumbal seorang pemuda perjaka. Rati adalah salah satu penerus kutukan itu, dan kini Sari telah menjadi wadah baru bagi roh Rati. Arga yang mendengarkan dengan saksama, seketika merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu ia bertanya, apa yang harus dilakukannya untuk memutus dan menghilangkan sanggul itu, sebab ia tidak mau kehilangan istrinya. Ki Gondo menatap Arga dengan sorot penuh kesedihan. Lalu ia menyampaikan caranya itu. Yang pertama, harus menghancurkan sanggul itu dengan api suci. Tapi itu tidak mudah, karena sanggul itu akan melawan. Sementara, cara kedua adalah dengan membunuh Sari sebelum ia berubah sepenuhnya menjadi Rati. Arga tercekat. Ia tidak bisa menerima jawaban itu, sebab sangat mustahil ia melakukan hal itu pada istri yang sudah ia cintai sepenuh hatinya. Ki Gondo menatapnya dalam-dalam dan mengingatkan Arga agar pemusnahan sanggul itu jangan sampai gagal, sebab jika itu terjadi, maka Sari akan menjadi Rati seutuhnya dengan lebih cepat, dan Sari tidak akan lagi bisa mengendalikan dirinya, sebab sepenuhnya sudah dikuasai Rati yang justru bisa mengancam keselamatan Arga sendiri. Saat Arga kembali ke rumah, suasana terasa aneh. Udara terasa lebih berat dan ada bau harum melati yang menyengat. Ia masuk ke kamar dan menemukan Sari yang sedang duduk di depan cermin. Namun, hal yang membuatnya merinding, sebab paras Sari sudah mulai menghilang dan berganti dengan raut wajah lain. Bibirnya lebih merah, matanya lebih tajam, dan kulitnya seolah bersinar dengan cahaya gaib yang terlihat seperti Rati. Dengan menahan napas, Arga menyapanya seperti biasa. Sari menoleh dan tersenyum, lalu bertanya, Arga datang dari mana? Suaranya lembut, tapi pada logat manjanya terdengar berbeda dari biasanya. Sehingga Arga menyadari sosok yang disapanya sudah bukan Sari seutuhnya. Sehingga Arga merasa bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba
terdengar suara ribut di luar rumah. Arga berlari ke jendela dan melihat beberapa pemuda desa berdiri di halamannya lagi. Mereka semua menatap ke arah Sari dengan mata kosong dan tubuh gemetar. Mereka hanya berdiri memaku tanpa berbicara apapun, seperti menunggu sesuatu. Arga menoleh ke arah Sari, dan saat itu juga ia melihat istrinya tersenyum tipis, lalu menjentikkan jarinya. Seketika, salah satu pemuda yang berdiri di luar jatuh ke tanah dan mulai kejang-kejang. Arga kaget bukan main. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Pemuda itu sudah dipilih sebagai tumbalnya. Sehingga Arga merasa harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat, yang menimbulkan adanya korban baru lagi. Malam harinya, Arga tidak bisa lagi menunda keputusan yang telah menjeratnya dalam dilema yang mengerikan. Ia tahu, jika ia tidak bertindak, Sari atau lebih tepatnya Rati akan menghancurkan segalanya. Sehingga ia harus menghancurkan sanggul itu, meski harga yang harus dibayar sangatlah tinggi. Ia mengingat petunjuk dari Ki Gondo untuk menghancurkan sanggul itu harus dengan api suci. Arga keluar menuju halaman belakang rumah. Di sana, ia telah menyiapkan sebuah api unggunnya. Lalu, ia mengambil sanggul yang tergeletak di meja rias dengan hati yang berdebar. Ketika tangannya menyentuhnya, sebuah suara mengerikan langsung mengalir ke dalam pikirannya. Kau tak bisa lari dari takdirmu, Arga. Tiba-tiba, ruangan itu terasa lebih gelap. Cermin di depannya mulai bergetar, dan bayangan Rati muncul di dalamnya. Kau tidak bisa membunuhku, Arga. Aku adalah bagian dari Sari. Kau akan kehilangan segala-galanya jika melakukannya. Arga terhuyung, hampir terjatuh. Namun, ia berusaha keras untuk tetap tegar. Ia berlari ke tempat api yang sudah mulai membara, menyala dengan warna biru yang aneh. Dengan hati yang berat, Arga melemparkan sanggul itu ke dalam api. Namun, saat sanggul mulai terbakar, sebuah jeritan keras menggema di udara. Api itu berubah menjadi hitam pekat, seolah menelan sanggul itu hidup-hidup. Dari dalam api, tangan hitam yang panjang dan berkerut muncul, menarik sanggul kembali dari nyala api. Tangan itu meraih sanggul dan menariknya kembali ke tempat semula. Api membakar semakin liar, dan ruangan mulai berputar. Arga merasa kesadarannya mulai hilang. Rati berteriak, suaranya menggelegar seperti petir. Kau tidak akan menang, Arga. Kau harus membayar harganya. Tiba-tiba, Sari muncul di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya kosok, dan senyumannya mengerikan, membujuknya agar menghentikan tindakannya itu. Arga terguncang melihat perubahan pada wajah Sari, sebab yang nampak bukanlah istrinya yang dulu. Sari sudah tidak ada lagi di sana. Yang ada hanyalah Rati, wanita yang terperangkap dalam kutukan sanggul itu. Sari, atau lebih tepatnya Rati, mengulurkan tangannya dengan senyuman yang penuh kebencian. Ia berkata, sanggul ini adalah bagian dari aku. Kalau kau ingin aku mati, maka kau harus membunuhnya terlebih dahulu, dan aku akan membawa Sari bersamaku. Arga mundur, matanya penuh rasa takut. Ia melihat tubuh Sari mulai meluruh, kulitnya mengelupas, dan wajahnya berubah menjadi sosok yang lebih tua dan lebih menyeramkan, seperti wajah kuntilana yang terlupakan. Ia sadar hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Dengan segenap tenaga, Arga berlari ke arah api, dan dengan tangan yang gemetar, ia meraih pedang yang tergeletak di samping api unggun. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan dengan kekuatan terakhir, ia menembas sanggul itu dari udara. Kemudian, sanggul itu jatuh ke tanah dengan suara gemeretak yang memekakkan telinga. Namun, ketika sanggul itu jatuh, suara Ratih berubah menjadi tangisan yang melolong di gelap malam.
Ia tahu saat itu, semua itu bukan sekadar kutukan yang harus dihentikan, melainkan semua itu adalah permainan dari alam yang lebih besar. Ketika pedang Arga menyentuh Sanggul, seolah kegelapan yang mengerikan menelan seluruh dunia. Segala sesuatu yang dikenal Arga mulai menghilang. Ia terjatuh, merasakan tanah yang lunak, lalu memejamkan mata. Namun, sebelum semuanya benar-benar gelap, ia mendengar sebuah suara yang lemah, suara Sari yang sedang memanggilnya. Suara itu semakin lama semakin menghilang. Arga ingin berlari, ingin meraih Sari, tapi ia tak mampu bergerak, hingga akhirnya Sari juga ikut menghilang. Pandangannya kabur dan tidak sadarkan diri, sampai ada sebuah cahaya terang mulai memancar, menyadarkan Arga yang terkapar di tanah semalaman. Beberapa minggu berlalu sejak peristiwa itu. Desa kembali tenang, dan semua orang yang pernah terpikat oleh Sari kini kembali ke kehidupan mereka yang normal, meskipun mereka tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Dan Arga pun pergi meninggalkan rumah itu, karena terlalu banyak kenangan manis bersama Sari yang harus ia lupakan.